Korintus pasal 7 ayat 1-7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1-7 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yaitu yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Judul renungan hari ini yaitu bahaya percabulan, dengan ayat nas dari 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan tiap perempuan punya suaminya sendiri. Kisah percabulan menghiasi tema film, sinetron, karya sastra, dan realitas hidup sehari-hari. Aksi percabulan dilakukan dalam bentuk pornografi, pelecehan, perzinahan, dan pemerkosaan. Intinya nafsu seks liar menjadi motif dan penggerak tindakan, baik dipraktikkan dalam bentuk vulgar maupun terselubung. Modusnya dapat binal, tetapi juga bisa tampak saleh dipoles dengan hukum agama. Hampir di setiap lingkup masyarakat tidak pernah lepas dari kasus perselingkuhan dan prostitusi. Tampaknya, pernyataan Rasul Paulus tidak terlalu tepat saat menyatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Sebab, walaupun memiliki istri atau suami, tidak menjamin seseorang tidak melakukan praktik percabulan. Kerapuhan dalam masalah seks dipengaruhi beberapa faktor, yaitu hormon testosteron, pikiran porno, trauma, dan citra diri yang negatif. Namun, utamanya adalah hati yang tidak murni,
sehingga gagal menghayati kesucian pikiran dan kekudusan pernikahan. Berbagai kisah pilu tentang kehancuran kehidupan rumah tangga belum juga menghentikan intensitas percabulan dalam berbagai manifestasi. Percabulan merupakan jerat iblis yang sangat mematikan dengan menawarkan kenikmatan sementara. Namun, ketika kekudusan menjadi sukacita, maka nafsu percabulan akan segera sirna karena Roh Kudus memurnikan batin kita. Bapa di dalam surga yang mulia, pada saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami memohon Tuhan yang mengunjungi mereka, menengok mereka, untuk menjawab setiap pergumulan yang sedang dialaminya. Kami percaya bahwa setiap pergumulan itu boleh Tuhan izinkan terjadi, agar mereka boleh terus mengenal Tuhan. Mereka boleh terus berharap hanya ke dalam belas kasih Tuhan. Dan kami pun memohon agar Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap pergumulan itu. Dan Tuhanlah yang memberikan kelegaan pada waktunya. Demikian pula Tuhan, kiranya Engkau juga akan senantiasa mewujud nyatakan akan setiap harapan dan cita-cita mereka. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan itu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit, maupun yang juga sedang insoman dimanapun mereka berada. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya di dalam keadaan sakit maupun yang sedang insoman, mereka tidak kehilangan harapan. Karena Tuhanlah yang paling mengerti, Tuhanlah yang paling peduli akan setiap keberadaan mereka. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan pada waktunya, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan hati yang gembira, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami aturkan kepadamu hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih dan terindah kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua program gereja yang boleh berdampak baik bagi banyak orang. Dan biarlah lewat program ini semua orang dapat merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Dan untuk ibadah kami yang sampai saat ini sudah bisa onsite, meskipun masih terbatas, kami berdoa agar ke depan kami boleh ibadah dan bertemu di rumah-Mu bersama-sama tanpa halangan apapun ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk ibadah online yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati perangkat digital yang kami gunakan, dan semua itu demi kemuliaan Tuhan saja. Bapa dalam surga yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul meskipun via online untuk mendoakan satu sama lain. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan
negara kami. Melalui doa ini, kami ingin terus dan selalu memohon agar bangsa dan negara kami tempat tinggal ini, kiranya Engkau selalu melindungi dan membantu bangsa kami, agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka. Dan biar Tuhan yang menyatukan kami dalam kasih-Mu untuk bisa memberi dampak yang lebih baik lagi bagi negara tercinta kami ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami ingin mendoakan seluruh pemimpin pemerintahan kami, mulai dari yang paling atas maupun ke bawah. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka dengan hikmat dan sifat bijaksana, kejujuran dan sifat yang adil, serta sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami para anak-anak-Mu, dan melalui nama Tuhan Yesus kami mohon kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Amin.